Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi untuk pekan ini kita akan praktikum tentang analisis regresi. Jadi pekan lalu kita menghitung bangkitan pergerakan itu pakai growth factor ya, faktor pertumbuhan. Ternyata ditemukan ada perbedaan nih ketika menggunakan konstanta pertumbuhannya jika dibandingkan dengan langsung dimasukin ke soal. Kayak kemarin itu dari 100 rumah yang ada kendaraan dibandingkan dengan ketika seluruh rumah ada kendaraan, jika menggunakan growth factor itu sekitar 3 ribuan kalau nggak salah ya. Kemudian ketika menggunakan rata-rata bangkitan harian sesuai dengan soal, di mana kalau ada kendaraan itu sekitar 6 trip per hari, dapatnya 1.800. Nah, itu ada perbedaan yang lumayan signifikan. Dan oleh karena itu, maka growth factor akan lebih baik jika digunakan sebagai faktor untuk dipertimbangkan saja di lokasi eksternal kita. Nah, untuk lokasi internal, kita pakai yang namanya analisis regresi. Saya nggak tahu di TPB udah dapat apa belum ya, tapi harusnya sih udah ya, karena ini adalah perhitungan yang cukup sederhana. Yang penting tahu rumusnya gitu. Nah, termasuk bangkitan tarikan juga. Kenapa kita pakai regresi? Karena variabel di bangkitan tarikan itu kan macam-macam, nggak cuma jumlah kendaraan, tapi bisa terkait pendapatan, bisa terkait jumlah anggota keluarga, bisa terkait macam-macam lah. Intinya variabel nggak cuma satu. Nah, dengan regresi ini, analisis regresi ini, kita bisa mengakomodir semua variabel tersebut untuk menyusun sebuah model yang mana model itu bisa dijadikan alat untuk meramalkan bangkitan atau tarikan di waktu yang kita tetapkan. Oke, jadi regresi itu adalah metode statistik di mana ada variabel tidak bebas dihubungkan dengan satu atau lebih variabel bebas. Kalau di bangkitan tarikan, ya variabel tidak bebasnya adalah jumlah bangkitan atau tarikan pergerakan yang dihasilkan. Sedangkan variabel bebasnya adalah bisa faktor sosioekonomi, bisa demografi, bisa berupa pendapatan, kemudian jumlah penduduk, dan lain-lain. Nah, ini contohnya. Kalau populasi meningkat, ya pergerakan bertambah. Kalau sosioekonomi pendapatan yang meningkat, pendapatannya juga akan naik. Kalau pendapatannya naik, maka orang akan lebih cenderung lebih senang bepergian gitu ya. Nah, kalau kita hanya melihat dari salah satu sisi saja, demografi naik, populasi naik nih. Apakah pergerakannya naik? Menurut model iya. Nah, sekarang kita tambah variabelnya. Bagaimana jika populasi naik, pendapatannya naik, pergerakannya jadi seperti apa? Nah, disitulah kita butuh namanya regresi. Nah, diawali dulu dengan regresi linear sederhana dulu ya. Jadi ada satu variabel, rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX. Di mana Y itu variabel tak bebasnya, X itu variabel bebas, A itu konstanta, B itu juga parameternya. Ini rumus dari B, B yang di sini nih, ini rumusnya nih. Kemudian A, rumusnya adalah ini. X adalah variabel, Y adalah tarikan bangkitannya. Nah, kita ambil contoh dulu, biar lebih gampang. Asumsikan ada 4 rumah. Masing-masing rumah terdiri dari 1 orang, 2 orang, 3 orang, dan 4 orang. Kemudian rumah pertama, setiap rumah itu dalam sehari bepergian 3 kali, pagi, siang, dan sore. Nah, rumah pertama itu pagi hari ada sekali pergerakan, siang hari ada 2 pergerakan, malam hari ada 2 pergerakan. Rumah kedua pun demikian, pagi ada 2, siang ada 4, malam ada 3. Begitu seterusnya sampai rumah keempat. Pokoknya sehari itu ada 3 pergerakan. Sekarang bagaimana model regresi linearnya? Nah, saya beri kesempatan teman-teman untuk mencatat dulu rumus ini. Ya, 2 menit lah ya. Silakan.
Oke, saya lanjutkan. Bagaimana model regresi linearnya? Oke, yang pertama adalah kita cari semua komponen yang ada di sini, di B dan di A. Kita cari N, cari sigma X, kita cari Y-nya, kita cari sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, dan sigma X dikuadratkan. Jadi cara mencari sigma X adalah jumlah, sigma X itu adalah jumlah orangnya ya, jumlah household size-nya. Nah, kita bisa lihat di sini ada apa namanya, 3 kali pergerakan, kemudian orang yang tinggal dalam satu rumah. Berarti ada berapa kemungkinan orang yang melakukan pergerakan dalam satu hari itu dari semua rumah itu ya. Nah, caranya adalah 3 kali kegiatan dikali jumlah penghuninya. Pertama ada ini 3 kegiatan dikali 1, dikali 2, dikali 3, dikali 4. Hasilnya adalah 30. Kemudian yang kedua kita cari sigma X kuadratnya. Sama cara pengaliannya, hanya X-nya dikuadratkan dulu. Jadi 1 dikuadratkan, 2 dikuadratkan, 3 dikuadratkan, 4 dikuadratkan, dapatnya 90. Sigma Y adalah jumlah pergerakan dalam sehari oleh seluruh rumah. Nah, ini kita bisa lihat, rumah 1 itu sehari ada 5, rumah 2 itu sehari ada 9, rumah 3 sehari ada 12, rumah keempat sehari ada 17. Maka hasilnya adalah 43. Ini tambah nih semua. Karena sigma XY adalah jumlah X kali Y-nya. X itu adalah jumlah orangnya, Y-nya adalah tarikan bangkitannya. Jadi, caranya adalah, ganti dulu. Nah, pertama 1 dikali 1, ditambah 1 dikali 2, ditambah 1 dikali 3. Nah, maksudnya kegiatan ketiga gitu ya. Jadi 1 kali 1, 1 kali 2, 1 kali 2, ditambah rumah yang kedua, 2 kali 2, ditambah 2 kali 4, ditambah 2 kali 3. Dan begitu seterusnya, sampai kita dapat hasil 127. Y bar adalah rata-rata dari tarikan bangkitan pergerakan dalam sehari. Caranya adalah Y dibagi jumlah data. Jumlah data ada 12, karena satu rumah ada 3 pergerakan, 3 data. Ada 4 rumah, berarti ada 12 data. Sehingga kita bisa membagi 43 ini dengan 12, dapatnya 3,58. Rata-rata X juga sama, bedanya yang dibagi adalah sigma X-nya. Ini 30 dibagi 12, dapatnya 2,5. Sampai sini ada yang masih bingung nggak? Silakan bertanya, jangan malu-malu. Kalau di sini nggak paham, nanti ke belakang makin nggak paham. Jadi silakan, nggak usah malu-malu ya. Permisi, Pak, izin bertanya, Pak, boleh Kak, Pak? Boleh, tapi siapa dulu tadi? Karena Perkenalan Kak, Pak? nggak sebelumnya tadi. Oh ya udah, kamu dulu boleh deh. Baik, Pak, tadi saya agak bingung di XY, Pak, tadi sempat terlewat di XY. Terus untuk yang, ya, yang X, yang Y, Pak, maaf, masalah. Yang Ini. Y ini tuh, ya, jumlahnya dari mana? Terus sama yang XY ini berarti hitung semuanya dong, Pak, dari yang 1 sampai 4. Tapi yang kayak tadi 1 kali 1 ditambah 1 kali 2, tapi sampai 4 gitu, Pak. Ya, oke. Untuk pertanyaan pertama, sigma Y-nya dari mana? Dari sini. Jadi satu rumah ini, kan pagi ada 1, siang ada 2, malam ada 2. Berarti dalam sehari ada 5 ya. Nah, itu kan baru satu rumah. Masing-masing rumah dicari juga. Ada nih 9, 12, 17. Dari seluruh wilayah ini, dari seluruh data yang kita punya, berarti total Y-nya adalah
5 tambah 9 tambah 12 tambah 17. Sehingga diperolehlah 43. Paham nggak sampai sini? Paham, Pak. Oke, yang XY, betul. Kita kalikan setiap data dengan jumlah orangnya. Jadi 1 dikali 1, ditambah 1 dikali 2, tambah 1 kali 2, ditambah 2 kali 2, ditambah 2 kali 4, tambah 2 kali 3, ditambah 3 kali 4, begitu seterusnya sampai 4 dikali 4. Nih. Sehingga hasilnya adalah 127. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sudah paham. Oke, aman ya. Selanjutnya, tadi, Rani atau Atifah? Rani dulu deh, coba. Rani Wulandari. Mohon maaf, Pak. Itu sepertinya saya ini, Pak, Oh, terpencet. ya oke. Baik, siapa tadi? Atifah? Tadi kayaknya open mic ya. Pak, izin bertanya. Oke, silakan. Untuk sigma X-nya itu tadi, kalau nggak salah dengar, jumlah penghuni ya, Pak? Atau saya salah dengar? Oke, untuk sigma X ini adalah jumlah orang yang bergerak gitu ya dalam sehari. Bisa jadi orang yang sama kan bergerak terus tuh, tapi yang kita lihat adalah jumlah orang yang bergerak dalam sehari. Walaupun orangnya sama nggak apa-apa, makanya kita kalikan dalam sehari itu kan ada 3 kali orang yang bergerak tuh untuk rumahnya 1 orang nih, ya enggak? Ya bergerak sekali di siang, bergerak di pagi, bergerak di malam. Untuk yang 2 orang, kita nggak lihat jumlah pergerakannya ya, tapi berapa kali dia bergerak frekuensi. Berarti pagi, siang, malam. Kalau ada sorenya berarti kali 4 gitu ya. Pagi, siang, sore, malam. Nah, itu yang kita kalikan dengan jumlah penghuni. Berarti ini kan 3 nih, sehari kan ada 3 frekuensi. 3 dikali 1, terus 3 dikali 2, 3 dikali 3, dan 3 dikali 4. Karena ini ada 3 pergerakan ya. Nah, tinggal dikali ke ininya, size orang ya. Gimana? Halo? Iya, Pak. Jadi tadi itu 3 pergerakan dikali dengan jumlah penghuninya, Pak ya? Betul. Kenapa 3, Atifah? Halo, Atifah? Pak, tadi suaranya agak tidak terdengar. Oke, pertanyaannya kenapa 3? Kenapa 3 Enggak, dikali jumlah penghuninya? berarti tadi kesimpulannya, Pak, 3 pergerakan dikali dengan jumlah penghuni. Misalnya di rumah pertama berarti 3 kali 1 gitu, Pak kan? Iya. Nah, 3 ini kan kebetulan karena soalnya memang 3 kali bergerak dalam sehari ya. Kalau soalnya ada 4 pergerakan dalam sehari, maka ya dikali 4. Maka 3 itu mewakili frekuensi pergerakan dalam sehari. Gitu ya, Atifah ya, supaya nggak selalu ngomong 3 gitu. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, cukup ya. Lumayan sudah jelas. Kita sudah punya nih semua komponen dari sigma X kuadrat, sigma Y, kemudian sigma XY, Y rata-rata, Y bar, X rata-rata atau X bar. Kita punya semua. Tinggal kita masukkan ke rumus ini. N-nya berapa? 12. N 12 karena data yang kita punya adalah 12. Tahu dari mana? Satu rumah ada 3 data. 4 rumah berarti 12 data. Cukup jelas ya. Nah, dengan kita memasukkan komponen yang kita punya tadi, sigma XY, mana sigma XY?
Ini 127. Masukkan 127. Kemudian sigma X 30. Masukkan 30. Sigma Y berapa? 43. Masukkan 43. Kemudian N lagi. N berapa? 12. Ini 12. Dikali sigma X kuadrat. Mana sigma X kuadrat? Nah, ini 90. Kita masukkan 90. Kemudian sigma X dikuadratkan. Sigma X berapa tadi? 30. 30 kita kuadratkan. Dibagi, dapatlah B. 1,3. Kemudian untuk mencari A, tinggal dimasukkan saja ke dalam rumus. Y bar tadi berapa? Y bar rata-rata B ini 3,58. Dikurangi A, dikurangi B 1,3 dikali X bar. Rata-rata X. Berapa tadi X bar? 2,5. Dapatlah 0,33. Sehingga rumus modelnya Y sama dengan tadi A plus BX. A-nya berapa? 0,33. Wah, susah juga ya nulisnya. Nah, sorry ya kalau jelek. Ditambah BX. B 1,3. 1,3 X. Ini modelnya. Nanti ketika kita punya data, misalnya diproyeksikan, nanti tahun sekian jumlah penduduknya jadi 15 tuh satu rumah, soalnya jadi apartemen. Nah, tinggal kita masukkan 15 ini ke dalam X ini. Sehingga dapatlah bangkitan ketika anggota rumahnya ada 15 orang adalah sekian. Gitu. Di sini ada pertanyaan atau enggak? Silakan kalau yang belum jelas. Resen dulu boleh, langsung tanya juga boleh. Belum ada, Pak. Ini ada Nur Ayuni sama Nisa Mawadah. Silakan. Siapa dulu nih? Nisa kah? Baik, Pak. Saya izin bertanya, Pak. Apa suara saya terdengar, Pak? Oke, terdengar. Itu, Pak, saya masih belum nangkep, Pak. Interpretasi dari A sama B ini apa ya, Pak? Hasilnya. Kalau kan itu menunjukkan A-nya 0,33 dan B-nya 1,3. Itu arti interpretasinya apa, Pak? Saya belum nangkep. Oke, terima kasih. Ya, Pak. Nggak apa-apa. Pak. Terima kasih, Nisa. Ya, memang harus ditanyakan ya begini-begini. Jadi A dan B itu adalah konstanta ya. Konstanta yang akan mempengaruhi dari jumlah bangkitan yang akan dicari nanti di masa depan di data yang kita punya untuk proyeksinya. A ini dapat 0,33. Ini adalah konstanta. Ini yang akan mempengaruhi hitungannya nanti. Yang bisa dijelaskan atau diinterpretasikan adalah di B-nya. B ini adalah 1,3. B ini melekat dengan X. X ini adalah jumlah penghuni. Jadi, setiap penambahan satu orang, gitu ya, satu orang penghuni, dia akan menambah jumlah pergerakan sebesar 1,3. Begitu. Kalau A itu hanya konstanta, faktor yang menjadi koefisiennya. Sedangkan B ini yang akan mempengaruhi variabel X. Nah, itu dia. Setiap penambahan 1 dari X
akan berpengaruh positif, ini kan plus ya. Ini bisa negatif loh, tapi kebetulan ini positif terhadap variabel ini variabel terhadap bangkitan dari keseluruhan rumah gitu. Ini saya tadi. Iya, Pak. Nah, Oke. Pak, saya izin menyampaikan ulang lagi ya, Pak. Jadi, Iya, ya. tiap penambahan 1 dari X akan berpengaruh positif terhadap variabel X. Merupakan bangkitan itu, Pak. Ya. Jadi si ini ya, Pak. Tiap penambahan 0,33 ini akan berpengaruh terhadap X-nya itu, Pak, yang merupakan bangkitan perjalanannya itu, Pak, atau Bangkitannya bagaimana? itu Y. Oh iya, Pak. Iya. Oh, iya. Ini ya Y ya. Sini. Nih, Y ini. Nah, jadi setiap 1 kali penambahan X itu adalah jumlah orang yang di rumah ya. Maka akan berpengaruh positif sebanyak 1,3 ditambah Y-nya. Jadi di Y-nya, di tarikannya. Ada penambahan di bangkitan pergerakannya. Plus ada 0,33 di sini yang menjadi konstanta untuk menjadi nilai ya konstanta ya, namanya konstanta yang selalu konstan gitu, walaupun angka X-nya berubah-ubah. Begitu. Baik, Pak, dapat dipahami, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Tadi ada lagi ya yang present. Iya Pak, saya Pak. Ya, silakan dari ini. Izin bertanya lagi Pak. Saya agak bingung kalau kalau nanti diinterpretasikan Pak. Jadi kalau misalnya tadi kayak X-nya berubah jadi 3, berarti kayak 1,3 dikali 3 ditambah dengan 0,33. Jadi kayak gitu Kak Pak. Atau X-nya nggak bisa diubah gitu. Betul, X-nya bisa diubah. X inilah yang akan kita ganti-ganti nilainya sesuai dengan data perkiraan yang ingin kita cari. Misalnya kita ingin tahu kalau rumah itu isinya 5 orang, kira-kira bangkitannya berapa ya dalam sehari? Nah, 5 ini kan jumlah orang. X inilah jumlah orang, ya masukkan aja ke sini. Nanti dapat deh Y-nya sekitar 6,5, sekitar 7. Sehari ada 7 pergerakan. Kalau berdasarkan model ini. Jadi X ini yang kita ubah-ubah datanya sesuai dengan yang kita punya. Begitu. Oh baik Pak, paham Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama. Ya, inilah fungsinya model ya untuk membantu kita mengukur atau menghitung perkiraan terhadap sesuatu ya. Yang dalam hal ini adalah bangkitan pergerakan. Sudah jelas belum nih? Saya izin bertanya Pak. Oke, sama ini. Rifki Pak. Oh ya, silakan. Sebelumnya Rifki 0867 izin bertanya Pak terkait dari hasil Y tadi. Untuk hasil Y kan rumus di awal kan A plus BX. Kalau misalnya A dari A kan tadi hasilnya itu 0,33 jadi 0,33 ditambah kalau hasil BX itu bukannya B kali X itu bukan hasil dari 1,3 Pak? Sorry, BX? Iya, itu kan tadi rumusnya kan Y itu A plus B kali X. Oh, kalau sorry, balik dulu ya. Ini ya rumusnya ya. Iya, Pak. Oke. A ini 0,33. Iya, untuk B-nya, BX-nya tadi kan di yang, kalau B kali X berarti 1,3 dikali 2,5. Oke. Baik. Oke, Rifki. X di sini, yang di A, BX ini, yang 1,3 kali 2,5 ini bukan X, tapi ini X rata-rata, X bar. Ini. Jadi rata-rata. Oh iya Pak, paham Pak. Betul. Saya yang salah fokus Pak. Nah. Itu X sebagai konstanta ini ya Pak, untuk merubah nilai nantinya. Betul, X yang di iya, itulah Pak. Sorry, yang Pak. Benar. Saya salah fokus. Oke, nggak apa-apa ya. Yang penting ngerti gitu ya.
Ya, Pak. Jadi, nah makanya tanya dulu nih sebanyak-banyaknya biar paham supaya nanti kita ke belakang tidak bingung. Nah, Hanifah, silakan Hanifah. Baik Pak, saya Hanifah 0819 izin bertanya. Kan kata Bapak tadi yang nilai A itu bisa negatif. Nah, itu Betul. apakah nanti akan berpengaruh juga Pak ke kebangkitan pergerakan itu apakah bisa menurun atau gimana Pak kalau negatif? Oke, Terima baik, kasih, terima Pak. kasih. Ya, A itu bisa negatif, B pun bisa negatif ya. Jadi, apakah kalau A itu negatif akan mempengaruhi jumlah kebangkitan pergerakan? Apakah dia akan menjadi menurun? Belum tentu. Tapi yang pasti akan jadi turun, ya nggak pasti juga sih, tapi kemungkinan besar akan membuat jadi turun itu ketika B-nya yang negatif. Karena semakin besar X yang kita kasih, maka minusnya kan semakin tinggi juga. Sedangkan biasanya A ini dan B itu tidak jauh-jauh amat gitu ya. Tapi walaupun kadang juga bisa selisihnya banyak. Jadi kita bisa prediksi paling cepat itu lihat dari B-nya. Kalau B-nya sudah negatif, ada kemungkinan pergerakan itu malah justru turun. Tapi dilihat juga dari A-nya. Ketika A itu cukup besar, maka belum tentu akan turun. Kecuali setelah mencapai jumlah penduduk tertentu gitu ya. Misalnya A-nya itu 5. Ini minus 1,3X. Kalau masih 2 orang, 3 orang, dia masih positif. Tapi kalau sudah masuk ke 5 orang, sudah negatif hasilnya. Nah, ya ini akan malah jadi penurunan gitu. Tapi ya nggak mungkin negatif sih karena berarti itu orang kan bergerak ya. Kalau orang negatif itu berarti kan gimana ya? Nggak bisa didefinisikan kan? Karena pergerakan itu pasti positif. Yang ada kita mungkin bisa melihat minusnya dari B ini. Kalau B-nya minus berarti ya semakin banyak orang pergerakannya justru semakin berkurang. Begitu. Baik, siap Pak. Terima kasih Pak. Oke, Hanifah. Yang lain mungkin? Tapi yang saya sampaikan barusan, yaitu nggak mungkin negatif, itu ketika kita ngomong pergerakan ya. Karena kalau pergerakan itu negatif, secara logika aja kayaknya nggak mungkin gitu loh. Berarti ada yang salah di hitungan kita. Tapi kalau yang lain, mungkin bisa ya. Kalau misalnya penambahan devisa atau terkait pengaruh X terhadap Y yang lain, itu nggak mungkin bisa. Tapi kalau pergerakan ini, ketika negatif, ya secara logika aja kayaknya sulit untuk diterima gitu. Oke, ada lagi sebelum kita lanjut ke next session ini. Baik. Kalau begitu kita lanjut. Saya anggap teman-teman sudah paham ya caranya. Intinya kan masukin ke rumus aja ya, sama teliti dalam menghitung. Sekarang tugas teman-teman adalah kerjakan soal ini kurang lebih sama ya. Cuma jangan lupa ada tambahannya. Hitunglah nilai bangkitannya jika ukuran rata-rata rumah tangga adalah 3,25. Gunakan metode regresi. Nah, saya mau tanya ke volunteer. Karisma Inayah ada? Ada, Pak. Oke. Butuh berapa lama kamu mengerjakan soal ini? Pak, saya bukan Karina. Maaf Pak, saya bukan Ayah. Cuma tadi Ayah kendala device-nya Pak. Tadi laptopnya sempat mati Pak. Oh gitu. Oke. Kamu aja deh Nurayuni. Mumpung udah ngomong. Butuh berapa lama ngerjain soal ini? Nih. Saya belum bisa pastiin Pak. Oh, kira-kira aja. Kan sudah saya kasih tahu caranya. Sudah ada contohnya. Nah, kira-kira kamu butuh berapa lama?
Insya Allah pede. 30 menit, Pak. Oke, 30 menit. Baik. Kalau gitu, saya kasih waktu 15 menit buat teman-teman coba kerjain ini. Nanti chat ke saya ya, tapi DM. Personal message saja, jangan ke everyone, tapi ke saya hasil dari hitungan kalian. 15 menit ya, dimulai dari sekarang. Paling enggak sampai jam 2. Silakan. Soal akan saya tayangkan selama 5 menit, nanti setelah itu akan saya stop share, biar chatnya nggak muncul gitu ya. Nah, oke, saya tutup ya untuk chatnya. Beberapa dari teman ada yang menjawab sudah tepat, beberapa lagi belum ya. Kemungkinan sih karena salah memasukkan atau ketika menghitung tidak teliti. Kemudian oke. Nah, untuk sesi ini saya minta tolong sama Ari, ada? Muhammad Ari ada? Iya, Pak. Bisa bantu jelaskan ke teman-teman bagaimana sih ngerjain untuk soal yang sekarang? Bisa share screen kok. Saya pakai HP, Pak. Jadi saya ngitungnya tulis tangan. Tulis tangan. Ya. Oke, baik. Siapa lagi yang benar ini? Cuman tadi ini pakai pinjam laptop teman buat Excel-nya, Pak. Oke. Yurda ada Yurda? Muhammad Yurda? Iya. Kamu pakai laptop apa HP? Saya tulis tangan juga, Pak. Tulis tangan. Gimana sih teknologi dah. Ya sudah, saya aja yang share ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menjawab benar. Kemudian yang belum benar, nggak masalah, namanya juga belajar ya. Jadi, ini ya soalnya. Sudah dicatat ya, karena saya akan memindahkan soal ini ke Excel. Karena saya pakai Excel juga. Ini soalnya untuk kepemilikan, dan ini untuk tripnya. 250, 500, 100. Sama ya. Oke, sudah sama. Kemudian tripnya 500, 300, 1300. Nah, ini sama. Oke. Ya, mirip dengan yang sebelumnya. Kita harus cari dulu komponennya, gitu ya. Kita cari sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat, kemudian N-nya ada 8, karena 8 zona. Kemudian X bar dan Y bar. Oke, itu sigma X ada kesulitan nggak? Tinggal dijumlah aja ya, jumlah X-nya. Ini kita jumlahkan sampai ke bawah, dari 8 zona, dapatnya 2050. Untuk Y sama, dijumlah aja ke bawah, dapatnya 5.800. Nah, untuk sigma XY, nah ini ada beberapa yang bingung ya, bertanya. Untuk sigma XY yang di sini, sebenarnya sigma XY itu prinsipnya adalah X kali Y. Kalau X-nya 1, Y-nya ada 3, berarti X kali Y1, X kali Y2, X kali Y3. Ditambah, begitu seterusnya. Sama kayak contoh yang pertama tadi, yang rumah dengan frekuensi 3 perjalanan. Kalau yang ini, X itu Y-nya cuma 1. Ini dan ini. Maka, ya dikali aja. X kali Y, hasilnya ini. Ini juga X kali Y, hasilnya ini. Sehingga diperolehlah hasil sampai zona ke-8. Untuk sigma XY-nya berarti dijumlah aja hasil ini. Tuh. Dapatnya sekitar 1.975.000. Kemudian sigma X kuadrat, berarti kita kuadratkan dulu X-nya, baru kita jumlahkan. X-nya ini kita kuadratkan, dapatnya ini.
50 juga dapatnya ini, seterusnya ke bawah sampai zona ke-8 yang 400 itu, baru kita jumlahkan di bawah, hasilnya ini. Kemudian masuk ke rumus B dan A. Rumus B tadi apa? Ada yang masih ingat? Ada yang bisa bantu saya? Rumus N, B kapan? ya. N dikali. N dikali sigma XY. Oh, oke. Itu dulu ya. N dikali sigma XY. Kita punya sigma XY. Ini. N-nya 8. Berarti 8 dikali ini. Hasilnya ini. Nah, oke. Terus rumus bisa dikurangi berapa tadi? Dikurangin sigma X dikali sigma Y. Oke, sigma X kita punya nih. Ini ya. Sigma Y ini. Sigma X dikali sigma Y, berarti ini dikali ini, dapatnya ini. Dikurangi kan? Nah, ini hasilnya. Kita tandai ya, biar nggak bingung. Ini untuk yang atas-atas. Kemudian yang bawahnya, N kali sigma X kuadrat ya? Iya, Pak. Oke, N-nya 8, sigma X kuadrat ini. 722.500. 8 dikali itu, dapatnya ini. Kemudian dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Berarti 2050 dikuadratkan. Dapatnya ini. Dikurangi, hasilnya ini. Kemudian B itu adalah yang atas dibagi yang bawah kan? Ini yang atas tadi, hasil pengurangan dari sigma XY dikurangi, sigma N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y, ini dibagi hasil dari N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Jadinya ini. Kalau kita bagi, dapatnya ini. Ini B. Kalau kita ambil 2 di belakang koma, jadinya 2,48. A, rumus A apa tadi? Y bar Rumus dikurangi BX kan? Iya, Pak. BX bar. Oke, Y barnya berapa? Rata-rata dari Y. Berarti ini 5.800 dibagi N. N-nya berapa? 8 kan? Dapatlah Y bar. Ini. Ini kalau dilihat ini tuh, 5.800 dibagi 8. Dapatnya 725. Kemudian X bar sama. 2050 dibagi 8. Dapatnya 256,25. B dikali X bar. Y bar sama Y bar minus B dikali X bar. BX bar adalah ini B dikali X bar. Dapatnya ini BX bar. Berarti A-nya ini Y bar dikurangi BX bar. Dapatnya A. Ini A. Kalau kita bulatkan di belakang 2 di belakang koma, dapatnya 89,86. Sehingga modelnya adalah ini. Tuh. Nah, yang salah tadi, teman-teman yang merasa salah, kira-kira salahnya di mana? Oke, silakan sharing ya, supaya nanti nggak ada kesalahan lagi. Kalau saya tadi ini Pak terkecoh di X sama Y-nya. Tadi saya salah masukin X-nya. Tadi saya terkecoh di nomor zonanya itu malah saya masukin jadi nilai X. Jadi Y-nya itu semua 200 sama 500 ke bawahnya itu Pak. Oke, berarti nomor zona itu kamu anggap kayak yang di pertama ya, jumlah penduduknya ya, jumlah penghuni rumah ya. Oke, Iya, oke, Pak. oke. Nah, itulah pengecohnya satu. Anda terkecoh. Oke, itu tadi Siva ya. Kemudian yang lain gimana? Di mana nih salahnya? Pak, saya masih bingung Pak di sigma X pangkat 2-nya tuh Pak. Sigma X pangkat 2, oke. Yang ini ya? Benar? Iya Pak. Oke. Sigma X pangkat 2 adalah jumlah dari
seluruh X kuadrat. X kita ada berapa? Ada 8 kan? Di zona 1 X-nya 200, zona 2 X-nya 50, zona 3 500, zona 8 400, ya kan? Nah, sebelum dijumlah, kita harus kuadratkan dulu. Berarti 200 kita kuadratkan dulu. 50 kita kuadratkan dulu. Begitu seterusnya sampai 400 kita kuadratkan. Sehingga sigma X kuadrat adalah jumlah dari seluruh X yang sudah kita kuadratkan ini. Dapatlah 722.500. Begitu. Bisa dipahami? Paham, Pak, paham. Oke, sip. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Tadi yang saya minta nomor siapa ya? Oh, Sudarta. Ya, Sudarta gimana Sudarta? Ada kesulitan? 30 menit. Kamu minta saya beri 25. Bisa dikerjakan, Sudarta? Halo, Sudarta? Wah, kamu jangan pingsan, Sudarta. Aduh, baiklah, kita skip dulu. Ada lagi tadi yang masih belum tepat? Di mana letak salahnya? Sehingga kita bisa bahas nih. Saya salahnya dari awal sekalinya, Pak. Waduh, dari awal. Dari mananya tuh, Vida tuh? Aduh, saya terkecoh sama yang zonanya itu, Pak. Jadi saya tuh kali untuk sigma X itu tuh saya ngitungnya yang 200 dikali 500. Salah, Pak. Baru sadar. Oh, X-nya itu 200 kali 500 ya. Iya, saya padahal X-nya 200 aja ya. Iya, salah, Pak. Oke. Tapi sekarang sudah paham ya? Sudah ngerti kan ya? Insya Allah, Pak. Insya Allah. Tinggal mesin rumus kan sebenarnya. Cuma gimana kita memahami soalnya itu yang mungkin perlu dilatih sedikit. Oke, selain Mufid, ada lagi. Tadi banyak loh yang ngirim chat ke saya. Saya buka ke share. Dari saya Nafa. ada. Oke, Nafa. Ya, dari Nafa itu salahnya yang di B, Pak. Saya hitungnya langsung kan dari Excel semuanya. Kayaknya salah di B-nya situ, Pak. Soalnya kan B-nya kayak harus dibagi-bagi gitu kan, Pak. Oke. B-nya itu harus dibagi antara selisih antara N kali sigma XY dikurangi sigma X sigma Y dibagi selisih antara N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Ya, memang kalau pakai rumus Excel yang kamu masukin seluruhnya jadi satu formula gitu ya, kemungkinan bakal ada miss karena ketidaktelitian, tapi yang penting paham ininya ya, paham kapan memasukkan komponen-komponennya ya. B-mu berapa tadi, Nafa? Kenapa, Pak? Kamu dapat B berapa tadi? Yang B berapa ya? Aduh, saya banyak banget nyobainnya, ternyata yang B yang salah. Sebentar, Pak ya. Kalau yang pertama yang saya masukin terus saya kirim ke Bapak itu B-nya 2,05. Oh, 2,05 ya, selisih dikit aja sih. Kemungkinan ya dikit lah salahnya di atas ini. Oke. Tadi ada yang negatif kalau nggak salah B-nya. Siapa ya? Sebelum saya buka chatnya, ada yang mau mengakui? Saya, Pak. Siapakah Anda? Nurayuni, Pak. Oh, Nurayuni, oke. B-mu negatif ya? Iya, Pak. Negatif, Pak. Nah, itu salahnya di hitungannya kah atau gimana? Di proses yang mana ada miss-nya? Yang itu, Pak, yang sigma X kuadrat tadi, Pak. Salahnya di situ. Oh, ini ya, di sigma X kuadrat ini ya? Iya, Pak. Kamu jumlahkan dulu baru dikuadratkan kah? Tadi saya terkecoh, Pak. N saya tuh 16, karena saya pikirnya kan X sama Y, Pak. Jadi kayak, ini kan semuanya jumlahnya 8. Berarti 8 kali 2, 16.
Itu juga udah Oh, salah. oke. Karena kamu terkecoh data yang di contoh pertama itu ada 12 data ya, karena Y-nya kan ada 3 itu. Sedangkan kita di sini Y-nya per X itu cuma 1. Sehingga ya sesuai dengan jumlah 8. Tapi sekarang udah oke ya? Sudah Pak, paham Pak. Oke, paham. Nah, satu lagi ya buat teman-teman nih. Kebetulan ini tadi ada yang B-nya minus. Cara menuliskannya itu A plus dalam kurung min BX itu bukan begitu ya. Kalau sudah min ya berarti A min BX gitu kan. Kalau min ketemu min kan jadi plus, plus ketemu min jadi min gitu loh. Jadi langsung aja diubah apa namanya operasionalnya gitu ya, nggak usah dikurung. Oke, ada lagi yang masih bingung nih? Nanti kita upgrade lagi loh. Izin Pak. Ya silakan. Siapa ini? Mau memastikan aja Pak terkait yang ini tadi. Berarti ya. Untuk N-nya langsung ngikutin yang zonanya ya Pak? N itu ngikutin zona. Tapi gini ya, gini. Kalau di contoh pertama, N-nya berapa yang rumah tangga itu? N-nya rumah tangga itu ada 12 Pak, karena ada 12 data. Nah, zonanya berapa? Kalau zona dia ada 4. Nah, berarti kan N nggak selalu tentang zona. Tapi N itu adalah tentang apa namanya, jumlah data yang kita punya. Data apa ya? Ya data ya. Angka Y-nya. Coba kita lihat dulu. Nah, sini. Nih. Ini N kan 12 karena datanya ini ya, 12. Y. Data Y-nya itu ya. Jadi N itu data Y-nya ya. Nah, ini kan ini N-nya kan. Data Y-nya 12. Nah, kalau contoh yang ini, data Y-nya ada 8. Karena setiap X itu cuma punya 1 Y. Gitu. Jadi N itu tidak selalu jumlah zonanya, tapi N itu terkait dengan jumlah Y-nya. Gitu, Rifki. Oh, baik Pak. Berarti kalau dia sudah ada 1X, 1Y gitu langsung jadi sigma ya Pak? Itu berarti langsung dijumlahkan aja? 1X, 1Y. Ya, langsung dijumlahkan seperti ini. Nah. Baik Pak. Kalau tadi Y-nya ada 3 kan dikali dulu ya. Iya Pak. Baru dikasih sigma Y. Oke, betul. Terima kasih Rifki. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi? Saya buka dulu chatnya. Siapa tahu ada yang malu-malu. Silakan di chat kalau ada yang masih bingung. Oke, kalau begitu sudah paham ya, sudah cukup mengerti ya cara menggunakan rumusnya, kemudian cara membaca datanya. Baik. Sekarang kita share lagi. Tadi sampai sini ya. Oke, sudah muncul di layar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke regresi linear berganda. Secara prinsip sih sama ya rumusnya. Tadi kan kalau sederhana adalah A plus BX. Kalau berganda itu berarti X-nya kan banyak. Berarti B-nya ada sesuai dengan jumlah X-nya. A-nya tetap, karena A konstanta gitu ya. Nah,
Kalau berganda adalah Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus terus sampai BN-XN. Sama aja ya sebenarnya. Yang beda adalah rumusnya. Jadi, rumus A, Y minus B1X1 minus B2X2 sampai sejumlah X-nya ada berapa? B-nya kan ada 2. Ada B1, B2. Ini ya masih sama lah ya. Sigma X kuadrat dikurangi sigma XY. Cuma bedanya kalau B1, X-nya yang mana yang dipakai? X yang kedua, X yang pertama. Nah, ini perhatikan nih, ketelitiannya ya, harus dijaga. B2 pun sama, rumusnya identik, hanya beda peletakan X-nya saja. Nah, kemudian yang membedakan adalah komponennya. Rumus komponennya untuk yang 2 variabel, nah ini dia rumusnya. Kita bedakan X kecil dengan X besar ya. Kalau X besar ini data yang kita punya. X kecil ini adalah komponen yang di sini. Y pun sama. Ini Y besar, ini Y kecil. Y besar itu data. Y kecil ini adalah komponen yang di rumus atas ini. Silakan dicatat dulu. Sekitar 2 menit. Nanti saya lanjutkan. Oke, sudah 2 menit ya. Sekarang praktikumnya yang sesungguhnya adalah ini. Dengan menggunakan data yang sebelumnya terkait kepemilikan kendaraan dengan 8 zona, sekarang saya tambah variabelnya menjadi jumlah kepala keluarga dan trip production-nya saya ubah sedikit. Sekarang buatlah model bangkitan pergerakannya. Waktunya 24 jam, jadi dikumpulkan besok jam 3:30 sore. Jam 1 ya, aku 2:30. Ya, 3:30. 3:30 sore di LMS, formatnya PDF, tampilkan hitungan manualnya, step-step hitungannya, kemudian unggah dengan ya formatnya adalah nanti di LMS ya. Oke, ada pertanyaan mungkin terkait praktikum ini? Izin bertanya. Ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Jadi dikerjakannya tuh di mana, Pak? Di Excel apa? Di buku apa? Gimana, Oh iya. Pak? Di Word? Kerjain di Word ya. Jadi belajar pakai equation, insert equation yang rapi, sehingga nanti mungkin berguna ketika TA dan lain-lain gitu ya. Word di PDF-kan ya. Terus kalau lampiran perhitungannya nggak apa-apa sih kalau pakai Excel di Word kan, tapi yang jelas gitu ya. Kalau punya saya tadi nggak jelas di contoh Excel-nya saya ini, karena cuma ya gini-gini lah. Ini nggak jelas, jadi jangan tirulah yang ini. Tapi harus ada step yang panjangnya ya, kayak contoh yang ini. Nah, kayak gini nih. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan? Ini sih Pak, misalnya 08 sama 103 izin bertanya, izin bertanya Pak, apa boleh untuk N-nya berarti 16 ya Pak praktikumnya ini? N-nya 16. Nah, ya? N-nya 8. Soalnya tadi saya agak terkecoh di N-nya Pak, takut mengulang kesalahan yang sama. Oh, gini. Sebenarnya cara paling gampang untuk melihat N itu adalah melihat Y-nya. Y-nya itu ada berapa gitu ya. Nah,
Y, sebenarnya N itu adalah pasangan antara X dan Y gitu ya. Jadi X dan Y ini satu, X1 jadi X2, Y-nya ada 2, ini ada 3. Jadi N-nya itu X dan Y-nya ya. Walaupun X-nya itu ada 10 gitu ya. Tapi yang penting hubungan antara X dan Y-nya. Jadi ini kan X ini, jangan melihat X ini sebagai ini ya, jangan melihat X ini sebagai variabel terpisah ya, kalau untuk melihat N-nya ya. Tapi X sebagai satu variabel bebas. Nah, itu tinggal dilihat pasangannya. X, Y, Y-nya ada berapa? 1. Berarti ada 8 pasangan gitu kan. Sehingga datanya 8. Nah, kalau contoh yang sebelumnya, ini, Y-nya kan ada 3, X-nya ada 4. Ada berapa pasangan nih? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. X-nya ya. Ini X ya. Ada X yang lain 7, 8, 9, 10, 11, 12 gitu. Jadi sebenarnya itu apa namanya? Hakikat dari N. Saya ini jelasin dulu nih. Nah, jadi jangan melihat X-nya secara terpisah. Tapi X secara variabelnya itulah. Variabel bebasnya itulah yang kita hitung. Ngerti nggak? Bisa? Iya Pak, baik, dapat dipahami sudah Pak. Terima kasih Pak. Ya.